Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menempuh proses evaluasi ini. Perkenalkan, nama saya Putri Oriza Sativa dengan NIM 2401087. Saya berasal dari kelas 4A dengan program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian lisan mata kuliah Fikih 2 yang diampu oleh Ibu Hilma Nafsiati MA. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kasus yang pertama, mengenai konflik pernikahan di usia muda. Nah, secara hukum fikih kontemporer, jikalau pasangannya sudah balik dan rukunnya sudah terpenuhi, maka pernikahannya sah-sah saja. Tapi jikalau dilihat dari masalah syariatnya, Islam itu tidak cuma mengejar sahnya akad, tapi juga ketahanan setelah akad agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dalam kasus ini ada dua kesiapan fatal yang belum matang dan harus dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut. Yang pertama yaitunya kesiapan finansial. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 34, yaitunya laki-laki adalah sebagai pemimpin karena mereka wajib menafkahi. Menikah muda tanpa kesiapan finansial itu sangatlah berbahaya karena nafkah adalah kewajiban mutlak dari si suami tersebut. Nah, jikalau kesiapan finansial ini tidak ada dalam arti kata kosong, maka pondasi dari rumah tangganya akan goyah, pasti goyah. Jadi, berpikirlah secara matang terlebih dahulu. Yang kedua, kesiapan psikologis. Sekarang banyak pasangan muda yang belum matang secara emosional. Akibatnya, mereka gampang bertengkar, ego mereka lebih tinggi, dan mereka belum bisa membuat batasan yang tegas agar keluarga besar tidak terlalu ikut campur urusan domestik dari mereka. Nah, untuk itu, bagi calon pengantin perlu belajar secara mandiri untuk menurunkan ekspektasi dalam mengelola ego, serta belajar ilmu komunikasi antara suami dan istri. Poin yang kedua, contoh rekomendasi program pembinaan yang dilakukan oleh KUA. Nah, melihat kultur kita yang berdomisili di Sumatera Barat ini, yaitunya memegang sistem kekerabatan yang sangat kuat. Jadi ada dua contoh atau dua rekomendasi program pembinaan yang dilakukan oleh KUA. Di antaranya yaitunya menghidupkan kembali program kursus Jatin yang digabung dengan nilai-nilai adat. Atau kita perlu memperbaiki dan memperkuat peran khusus dari Jatin tersebut yang mengawinkan hukum fikih dengan falsafah seperti adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Rekomendasi yang kedua yaitunya mengadakan konseling keluarga sebanyak 3-4 kali pertemuan. Nah, di sini pasangan suami istri tidak cuma mendengarkan ceramah saja, akan tetapi diajari cara mengatur uang dan cara menyelesaikan masalah rumah tangga, termasuk bagaimana menjaga privasi agar orang tua atau mama tidak ikut campur terlalu dalam. Atau bisa juga mengadakan pendampingan berkala oleh penyuluh agama atau KUA selama 3 bulan. Mungkin dari ketiga atau dua cara ini, dua rekomendasi ini bisa mengatasi masalah dari kasus ini. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu mengenai wali via wakalah. Dalam arti kata wali nikah sedang berada di luar negeri. Nah, ada 3 pembahasan atau 3 pertanyaan yang akan dibahas. Yang pertama, apa rukun dan syarat sahnya nikah melalui wali via wakalah tersebut. Nah, secara konsep dasar fikih munakahat, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, kemudian yang ketiga
ada wali, dan yang keempat ada 2 orang saksi yang adil, dan yang kelima ada prosesi ijab dan kabul. Nah, di dalam kasus ini saksinya lengkap dan hadir secara fisik. Kemudian rukun lainnya juga terpenuhi. Jadi secara dasar rukunnya tidak ada masalah dan nikahnya tetap sah. Lanjut kepada poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua, apa status hukum dari wali via wakalah tersebut? Nah, status hukumnya adalah sah sama sekali karena di dalam fikih ada konsep wakalah bil nikah atau dalam arti kata mewakili nikah. Jadi, dilihat dari kasus tadi, kalau wali kandung atau ayah sedang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang sama sekali, dia boleh memberikan kuasa atau mandat kepada kerabat atau orang KUA tersebut untuk menikahkan anaknya. Jika ketika wakil ini mengucapkan ijab dan kabul, itu sama saja dengan ayahnya sendiri karena kuasa atau mandat telah diberikan. Tapi jika kuasa atau mandat tidak diberikan atau dalam arti kata tidak direstui, maka pernikahan wali via wakalah ini tidak sah sama sekali. Jadi kuncinya yaitunya restu dari seorang ayah tersebut. Jikalau seorang ayah tidak bisa hadir dan sangat berhalangan hadir, maka diwakilkan oleh karib kerabat atau melalui KUA saja. Jika ayah tersebut restu atau sudah memberikan kuasa atau mandat, maka pernikahannya akan tetap sah. Poin yang ketiga, cara atau sikap kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi kalau kita sebagai mahasiswa, jangan kita terlalu menyalahkan kebingungan atau keraguan dari masyarakat tersebut. Nah, kita jelaskan pelan-pelan bahwasannya Islam sangat memudahkan umatnya. Apalagi sekarang zaman sudah maju. Masalah perwakilan ini atau wali via wakalah ini sudah diperkuat dengan surat kuasa resmi dari KBRI atau KUA. Jadi sangat aman dan sah secara agama maupun secara hukum negara. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menjelaskan syarat dan prosedurnya agar masyarakat tidak salah paham dalam pelaksanaannya. Nah, dalam kondisi tertentu masih juga masyarakat banyak menganggap bahwasannya pernikahan ini walinya harus hadir secara langsung. Padahal kenyataannya dalam kondisi tertentu wali bisa diwakilkan melalui wali via wakalah tadi, dan hukumnya sudah diperbolehkan dalam Islam dan sudah diakui dalam aturan pernikahan. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai bimbingan pernikahan yang diadakan oleh KUA tersebut agar masyarakat makin mengerti mengenai masalah wali via wakalah ini. Lanjut kepada kasus yang ketiga, yaitu suami merantau dan istri menggugat cerai. Nah, di sini ada 3 poin atau 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, yaitu apa faktor-faktor kurangnya persiapan perkawinan dari pasangan tersebut. Nah, kalau menurut saya, kasus dari pasangan A ini sudah sering sekali terjadi di masyarakat Sumatera Barat ini karena adanya budaya merantau sudah dari dahulunya. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang saya temukan. Yang pertama yaitu pasangan tersebut terlalu terburu-buru dalam menikah. Nah, baru 3 bulan kenal atau beberapa bulan kenal langsung saja nikah tanpa obrolan matang tentang resiko kalau nanti kita harus LDR begitu. Nah, jadi kita harus berkontribusi dulu apa kelanjutan kita setelah menikah. Jangan langsung mau atau langsung ingin menikah saja, harus kita pertimbangkan semuanya. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurangnya kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi LDR tersebut. Nah, kita harus menyiapkan mental dan emosional kita. Bisa jadi kita ada masalah dan bagaimana kita menanggapinya. Nah, ini contohnya, suami merantau lalu istri menggugat cerai, kan tidak etis. Kita harus menyiapkan kesiapan mental dan emosional kita terlebih dahulu.
Kemudian faktor yang ketiga mungkin kurangnya komitmen dan kepercayaan antar pasangan. Bisa jadi suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada berkomunikasi atau menanyakan kabar atau lupa dengan tugasnya. Jadi sudah minim dari komitmen dan kepercayaan tersebut, makanya terjadi masalah atau kasus ini. Kemudian faktor yang keempat saya temukan yaitunya tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai lamanya suami di perantauan. Jadi sebelum kita atau kita sebagai suami ini, sebelum kita merantau, kita harus menyepakati kepada istri kita bahwasanya berapa lama target kita merantau atau berapa lama target kita akan pulang. Itu harus komunikasikan karena itu sangat perlu, komitmen itu perlu agar tidak jadi permasalahan seperti ini. Dan faktor terakhir yang saya temukan yaitunya suami lepas tanggung jawab. Nah, di dalam kasus ini suami telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitunya dari surah Al-Baqarah ayat 233 mengenai suami wajib memberi nafkah. Nah, karena jarangnya si suami memberi nafkah yang cukup ketika ekonomi macet, nah rasa percaya kepada istri juga akan hilang. Nah, disitulah timbul masalah ini, timbul kasus ini, dan akhirnya pemikiran dari si istri akan menggugat cerai karena tidak adanya atau macetnya nafkah dari suami tersebut. Poin yang kedua yaitu tinjauan keabsahan akad nikah dari aspek dan rukun syariat perkawinan mereka. Nah, status akadnya yaitu sah total dari awal. Nah, mengenai kasus ini, mengenai masalah yang muncul setelah 2 tahun menikah, tidak bisa membatalkan sahnya akad yang dulu. Karena waktu ijab dan qabul, semua syarat dan rukun sudah beres, sudah terpenuhi. Jadi, masalahnya suami tidak mengasihi si istri nafkah atau tidak memberi nafkah yang cukup, ini bukan berarti merusak rukun dan syarat nikah dari pasangan itu, tapi si suamilah yang melanggar janji setelah nikah. Jadi ini bukan permasalahannya sah atau tidaknya di aspek rukun dan syarat. Ini terjadinya karena si suami tersebut, karena dia telah melanggar janji sesuai firman Allah yang saya katakan tadi. Poin yang terakhir yaitu apa upaya yang seharusnya dilakukan sebelum perceraian diajukan ke pengadilan agama. Nah, Islam sangat membenci perceraian. Nah, jadi sebelum mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan, harusnya dilakukan cara ini dulu. Yang pertama, pakai juru damai atau hakam. Nah, sesuai dalam surah An-Nisa ayat 35, bahwasanya keluarga kedua pihak harus duduk bersama. Nah, di Minangkabau ini, disinilah peran mama sangat dipakai, karena pihak keluarga harus memanggil atau menegur si suami yang sedang dirantau itu untuk minta pertanggungjawabannya kembali agar masalahnya bisa terselesaikan. Selanjutnya bisa juga keluarga dari pihak si istri seperti mamanya untuk mengingatkan kembali kepada si suami apa itu tujuan pernikahannya dan apa komitmen yang telah dibangunnya dari awal pernikahan. Nah, dengan upaya ini mana tahu bisa masalahnya terselesaikan dan si istri juga bisa memberikan kesempatan kepada si suami untuk memperbaiki tanggung jawabnya itu. Lalu upaya yang terakhir yaitunya bisa berupa mediasi di BP 4 KUA. Nah, di sini pasangan suami istri disuruh datang ke KUA untuk konseling bimbingan keluarga. Nah, kalau semua jalan damai ini sudah dicoba, seperti musyawarah antar keluarga tadi dan sudah
dibincangkan lalu sudah dikasih bimbingan konseling mengenai perkawinan. Nah, jika alhasilnya masih tetap buntu, masih tetap sama dan si istri masih belum bisa menerima, maka salah satu cara atau salah satu jalan yaitunya pilihan terakhir baru ke pengadilan agama. Baru si istri melakukan gugatan perceraian apabila si istri memang benar-benar tidak sanggup, dan itu pun apabila ada alasannya juga fatal, juga masuk akal karena suami tidak memberi nafkah, itu gugatannya diterima di pengadilan agama. Baik, sebagai kesimpulan dari ketiga kasus tadi, ada 3 poin yang saya temukan. Yang pertama, yaitunya sahnya akad nikah secara fikih harus dibarengi dengan kesiapan mental dan finansial yang sangat matang agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tidak mudah goyah. Kemudian yang kedua yaitu Islam itu fleksibel dan memudahkan umatnya, salah satunya melalui konsep wakalah bil nikah tadi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitunya mayoritas masyarakat di Sumatera Barat ini seperti budaya merantau tadi sangatlah memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga peran nenek mama sebagai hakam dan mediasi di BP4 KUA harus dioptimalkan sebelum terjadinya perceraian. Baiklah, demikian jawaban yang saya paparkan. Semoga hasilnya memuaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.